Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Sumarna. Saya mahasiswa Pendidikan Fisika Untirta angkatan 2019. Saya dari kelas A. Tujuan video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan membahas tentang arus searah. Oke, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang listrik yang bergerak. Di zaman modern kali ini, kita tidak terlepas dengan yang namanya elektronik, ya kan? Ya dong. Seperti televisi, laptop, kipas angin, sampai yang terdekat dengan kita yaitu smartphone. Lalu, pernahkah kalian bertanya apakah energi listrik itu? Kemudian, mengapa televisi, laptop, kipas angin, smartphone, dan elektronik yang lainnya itu dapat menyala dengan energi listrik? Untuk mengetahui pertanyaan itu, maka kita harus memahami tentang konsep arus searah. Kalau teman-teman pengen tahu, kita langsung ke materinya, oke? Oke anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Di sini ada dua kompetensi dasar ya. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.1 menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua 4.1 itu mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Nah, ini merupakan kompetensi dasarnya. Adapun indikator pembelajaran sama tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, dalam ilmu fisika, listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada konsep listrik statis dan yang kedua ada konsep listrik dinamis. Listrik statis artinya listrik itu diam atau tidak bergerak. Sedangkan listrik dinamis, listrik itu bergerak. Arus listrik dinamis itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangkaian listrik searah atau DC. Dan yang kedua ada listrik bolak-balik atau sering dikenal dengan AC. Nah, akan tetapi pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada arus listrik searah. Kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan rangkaian arus listrik searah? Arus listrik searah atau direct current atau sering dikenal dengan DC merupakan aliran elektron atau pergerakan elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya rendah. Pada arus listrik searah, kita akan membahas yang pertama tentang hambatan listrik. Kemudian kita akan membahas tentang sumber tegangan listrik. Yang ketiga kita akan membahas hukum Kirchhoff. Dan yang terakhir kita akan membahas energi dan daya listrik. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang hambatan listrik. Nah, ketika di SMP mungkin kita telah belajar nih tentang variabel yang berhubungan dengan hambatan listrik. Apa saja? Yang pertama kita mengenal yang namanya R, yaitu hambatan listrik. Kemudian ada V, sumber tegangan, dan ada I, kuat arus. Dan bagaimana hubungannya? Orang yang pertama kali mengetahui hubungan ini yaitu Josh Simon Ohm. Menurut Simon Ohm, arus itu akan sebanding dengan beda potensial sumber tegangannya, namun akan berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. Atau
ditulis dengan persamaan, yaitu I sama dengan V per R. Dari persamaan ini, hukum Ohm menjelaskan bahwa I itu akan sebanding dengan V atau tegangannya. Dan I juga itu akan berbanding terbalik dengan R atau hambatannya. Nah, pada hukum Ohm ini, hambatan itu harus konstan. Berbicara mengenai arus listrik, pasti berhubungan dengan media pembawanya. Contohnya, kabel yang terbuat dari tembaga, misalnya. Kemudian, kawat yang terbuat dari besi. Nah, kedua jenis ini pasti mempunyai hambatan jenis yang berbeda, ya kan? Nah, maka dari itu nanti muncul persamaan, yaitu R sama dengan Rho L per A, di mana Rho itu adalah hambatan jenis kawat, kemudian L-nya adalah panjang kawat, dan A-nya itu adalah luas menampang kawat. Biar kita lebih paham nih terkait materi hambatan penghantar, nah kita lihat simulasi berikut ini. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan yang tadi ya, yaitu R kali Rho kali L per A. Nah, di sini terdapat sebuah kawat tembaga ya. Nah, nanti kita akan mengetahui nih antara hubungan R dengan Rho, kemudian R dengan L, dan R dengan A. Yang pertama kita mengetahui hubungan R dengan Rho. Bagaimana hubungannya? Nah, Rho-nya ini kita perbesar, maka hambatan penghantarnya juga akan besar atau R-nya akan besar. Nah, kemudian hubungan antara R dan L nih. Ketika L-nya kita perbesar, maka R-nya juga akan besar. Nah, bagaimana dengan hubungan R dengan A? Nah, ini kebalikannya ya. Kalau A-nya kita perbesar, maka R-nya akan semakin kecil. Nah, itulah hubungan antara R dengan Rho, dengan L, dan dengan A. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gabungan sumber tegangan. Gabungan sumber tegangan bertujuan untuk memperbesar atau memperkecil tegangan listrik yang dihasilkan. Nah, pada setiap sumber tegangan itu mempunyai nilai gaya listrik atau sering dikenal dengan GGL. Nah, GGL ini itu adalah perbedaan potensial antara kedua kutub atau ujung-ujung penghantar pada sumber tegangan sebelum dialiri arus listrik. Nah, biasanya GGL ini dalam suatu rangkaian tertutup gitu, disimbolkan dengan E atau epsilon gitu. Selanjutnya, pada sumber tegangan itu terdapat tegangan jepit. Nah, tegangan jepit ini adalah perbedaan potensial antara kedua kutub atau ujung-ujung penghantar pada sumber tegangannya setelah dialiri arus listrik. Nah, biasanya ini terhubung pada suatu rangkaian tertutup gitu. Ini bisa disimbolkan dengan V. Biar kita lebih paham terkait GGL dan tegangan jepit, maka kita harus tahu nih perbedaannya. Nah, kita lihat gambar di samping. Nah, di gambar sebelah kiri ini terdapat rangkaian terbuka, dan sebelah kanan itu terdapat rangkaian tertutup. Nah, di sebelah kiri di rangkaian terbuka ini terdapat GGL. GGL ini dicirikan dengan yang pertama yaitu terdapat pada rangkaian terbuka. Kemudian perbedaan potensial ini sebelum dialiri arus listrik. Sedangkan di sebelah kanan ini terdapat tegangan jepit. Tegangan jepit ini terdapat pada rangkaian tertutup. Kemudian beda potensialnya ketika setelah dialiri arus listrik. Nah, itu perbedaannya. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang konsep gabungan sumber tegangan listrik. Ada dua konsepnya. Yang pertama ada susunan seri sumber tegangan, yang kedua ada susunan paralel. Yang pertama kita akan membahas tentang susunan seri. Nah, kita lihat gambar di samping. Ini terdapat sumber tegangan ya, atau baterai. Nah, baterai ini disusun secara seri.
Ini yang disebut dengan seri. Nah, dari baterai yang disusun seri ini terdapat besar GGL gabungannya. Dari masing-masing baterai ini terdapat GGL-nya masing-masing. Besar gabungannya yaitu ditambah. Kita lihat E seri sama dengan E1 plus E2 plus E3 plus seterusnya gitu. Kemudian kalau di susunan seri ini juga terdapat hambatan dalam atau dilampangkan dengan R kecil. Nah, masing-masing sumber tegangan ini juga terdapat hambatan dalam. Total hambatan dalamnya itu juga ditambah, yaitu R1 plus R2 plus R3 plus seterusnya. Nah, bagaimana jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan hambatan luar? Nah, kita lihat rangkaiannya ya. Nah, di sini nanti terdapat GGL di setiap sumber tegangannya dan hambatan dalamnya, kemudian ditambah dengan hambatan luar. Hambatan luar ini disimbolkan dengan R besar. Kemudian kita nanti dapat menentukan arusnya, kuat arusnya. Kita dapat menentukan kuat arus dengan persamaan I sama dengan N kali E per R per N kali R. Nah, N kecil di sini yaitu menentukan jumlah GGL-nya atau jumlah hambatan dalamnya. Seperti itu. Konsep yang kedua yaitu susunan paralel sumber tegangan. Nah, di sini kita lihat rangkaiannya ya. Nah, sumber tegangan disusun secara paralel. Nah, ini disusun secara paralel. Besar GGL gabungannya itu sama dengan E1, dengan E2, dan E3. Jadi, persamaannya E paralel itu sama dengan E1, sama dengan E2, sama dengan E3, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana dengan hambatan dalam? Nah, hambatan dalam ini bisa ditentukan dengan persamaan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya. Nah, hambatan dalam ini bisa disederhanakan dengan RV sama dengan R per N. Nah, R per N ingat. Kemudian, bagaimana jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan hambatan luar? Nah, di sini nanti GGL-nya itu akan sama, kemudian hambatan dalamnya juga akan sama gitu. Nah, sehingga akan didapatkan kuat arus, yaitu I sama dengan E per R ditambah RV. RV di sini tadi sudah dijelaskan yaitu R per N. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini merupakan hukum kekekalan muatan. Karena pada hukum 1 Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir itu tidak berubah. Jadi, pada suatu percabangan misalkan, nah laju muatan listrik yang menuju titik percabangan itu sama dengan besarnya laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Hukum 1 Kirchhoff itu dituliskan dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Biar lebih paham terkait materi hukum Kirchhoff 1 ini, kita lihat simulasi arus listrik berikut. Nah, kita lihat di sini ada arus listrik masuk. Kita anggap ini adalah I. Nah, ketika masuk ke titik percabangan, dia akan terpencar menjadi I1 dan I2. Antara I1 dan I2 ketika dijumlah, nah ini akan sama dengan I dengan arus yang masuk percabangan itu. Selanjutnya, kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang dan biasanya digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini disebut juga dengan tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Nah, bunyi dari hukum 2 Kirchhoff yaitu jumlah aljabar beda potensial atau tegangan
pada suatu rangkaian tertutup itu adalah sama dengan 0. Nah, versi lainnya hukum 2 Kirchhoff ini yaitu pada rangkaian tertutup berbunyi yaitu jumlah aljabar GGL atau E dan jumlah penurunan tegangan atau I kali R itu sama dengan 0. Nah, secara matematis dapat dirumuskan yaitu sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Biar kita lebih paham dan nanti kita bisa menganalisis suatu rangkaian listrik menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, kita perlu nih mengetahui beberapa aturan atau perjanjian tentang arah lob. Nah, kita langsung saja ya ke aturannya. Yang pertama, pilih lob untuk masing-masing lintasan tertutup itu dengan arah tertentu. Nah, pada dasarnya pemilihan arah lob ini bebas. Namun, jika memungkinkan usahakan searah dengan arah arus. Nah, maksudnya bebas di sini, jadi arahnya mau searah jarum jam ataupun mau berlawanan dengan arah jarum jam. Biar lebih paham, kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada dua gambar. Yang satu searah dengan jarum jam, yang satu lagi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita lihat lobnya ya. Aturan yang kedua, pada suatu cabang, jika arah lob itu sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan atau I kali R itu bertanda positif. Nah, jika berlawanan arah, maka penurunan tegangan I kali R itu berlawanan negatif. Nah, contohnya begini. Kalau misalkan arah lob itu searah dengan jarum jam, terus arah arusnya itu juga searah dengan jarum jam, maka nanti penurunan tegangan I kali R-nya itu positif. Karena sama-sama searah jarum jam. Nah, kita lihat gambar ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini arah lob dengan arah arusnya itu sama. Sehingga I kali R-nya itu positif. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan nanti lobnya itu berlawan arah jarum jam, tapi arusnya itu searah dengan jarum jam, maka I kali R-nya itu akan bertanda negatif. Nah, misalnya seperti ini. Lihat gambar. Nah, di sini arah loop dengan arah arus itu berbeda. Maka I kali R-nya itu negatif. Yang ketiga atau yang terakhir aturannya yaitu jika saat mengikuti arah lob, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai oleh kutub positif, maka GGL-nya itu bertanda positif. Nah, kita lihat gambarnya nih. Nah, kalau arah lobnya lebih dahulu menjumpai arah positif, kita lihat. Nah, ini nanti GGL-nya juga positif. Nah, sebaliknya ini, jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL-nya bertanda negatif. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, kita lihat arah lobnya itu bertemu dahulu dengan kutub negatif, sehingga GGL-nya juga negatif. Nah, itulah aturan lob yang perlu kita ketahui biar kita bisa menganalisis nih rangkaian tertutup kayak gitu. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang energi dan daya listrik. Yang pertama, saya akan membahas tentang energi listrik. Mungkin adik-adik udah tahu nih ya tentang energi itu apa. Energi itu kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha, ya kan? Nah, kemudian bagaimana dengan energi listrik? Nah, energi listrik ini adalah energi yang ditimbulkan oleh muatan listrik statis sehingga nanti akan mengakibatkan gerakan muatan listrik dinamis. Nah, dalam teorinya dicontohkan, yaitu biasanya beda potensial tegangan akan menimbulkan energi atau menggerakkan muatan elektron dari titik potensial rendah menuju titik potensial tinggi. Secara sederhananya, energi listrik ini diperlukan untuk mengalirkan arus listrik selama selang waktu tertentu. Nah, sehingga secara sistematis dapat dirumuskan yaitu
W sama dengan V kali I kali T. Di mana W itu adalah energi listrik, V itu adalah tegangan listrik, dan I itu adalah kuat arus, dan T adalah waktu. Nah, akan tetapi kalau kita aplikasikan hukum Ohm, nah, di mana V itu adalah I kali R. Ketika kita ganti V-nya, sehingga nanti akan menimbulkan I-nya I kuadrat dikali R kali T. Gitu. Kemudian kita tahu nih bahwa I itu adalah V per R. Nah, karena I-nya ini adalah kuadrat, sehingga nanti R-nya akan tersisa di bawah 1, sehingga menimbulkan V kuadrat per R dikali T. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang daya listrik. Nah, daya listrik itu adalah energi listrik yang dihasilkan atau dilepaskan setiap satuan waktu. Nah, secara sistematis ini dapat dirumuskan yaitu V sama dengan W per T. Gitu. W per T. Nah, kita tahu tadi bahwa W itu sama dengan V kali I kali T. Nah, karena di sini W per T, nah T-nya habis gitu, sehingga timbul persamaan V kali I. Kita tahu bahwa V itu I kali R. Nah, karena di sini I-nya 2, hingga menimbulkan persamaan I kuadrat dikali R. Dan kita tahu juga bahwa I itu V per R gitu. Karena I-nya di sini kuadrat, maka V kuadrat per R. Nah, ini persamaan daya listrik. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal. Oke, kita langsung saja ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini udah ada soal ya. Oke, kita baca. 2 baterai disusun secara seri dan disambungkan dengan lampu yang hambatannya 2 ohm. Masing-masing baterai mempunyai GGL 2N dan hambatan dalamnya 0,25 ohm. Yang ditanyakan yaitu kuat arus listrik yang mengalir. Oke, kita udah belajar tadi ya terkait gabungan sumber tegangan seri dan paralel. Nah, oke, kita ketahui dulu di sini ada 2 baterai. Berarti N-nya itu sama dengan 2. Kemudian ada hambatannya R-nya, itu R besarnya ya, yaitu 2 ohm juga. Kemudian di sini ada GGL. GGL-nya berapa? 2 volt ya, kita ketahui. Kemudian ada hambatan dalam R kecil, yaitu 0,25 ohm. Oke, yang ditanya adalah I-nya. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita harus mencari GGL pengganti rangkaian seri. Nah, atau epsilon S ya. Nah, epsilon S itu rumusnya N kali epsilon kali GGL-nya. Tadi N-nya 2, GGL-nya 2 volt, jadi sama dengan 4 volt. Jadi GGL S-nya udah kita dapat 4 volt nih. Selanjutnya kita harus mencari hambatan dalam, yaitu RS pada rangkaian serinya. Nah, RS-nya sama dengan persamaannya N dikali R hambatan dalamnya tadi. Jadi 2 dikali 0,25 ohm. Jadi hasilnya 0,5 ohm. Kita udah tahu nih GGL pengganti rangkaian seri dan hambatan dalam pengganti rangkaian serinya. Nah, di sini kita bisa menentukan nih kuat arus listriknya menggunakan persamaan I sama dengan epsilon S per RS ditambah R besar. Kita masukkan epsilon S-nya 4, RS-nya juga 0,5 ohm ditambah 2 ohm. Nah, sehingga 4 0,5 tambah 2 jadi 2,5 ya. Dan 4 dibagi 2,5 hasilnya 1,6 ampere. Nah, itu kita udah menyelesaikan satu soal. Oke. Kita ke contoh soal yang kedua. Di sini perhatikan gambar listrik di bawah, di atas ya. Nah,
di sini terdapat rangkaian jika diketahui GGL1 sama dengan 16 volt, GGL2 8 volt, GGL3 10 volt, R1-nya sama dengan 12, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 6 ohm juga. Nah, ditanyakan besar kuat arus di listrik 1. Nah, oke, kita langsung jawab, kita analisis ya. Di sini udah ada keterangan arah lobnya nih. Kita samain gitu arah lob antara atas dengan bawah. Kita langsung, nah yang pertama kita ingat hukum 1 Kirchhoff ya. I itu sama dengan I1 plus I2. Nah, kalau kita mau cari I2 itu maka I dikurangi I1. Nah, ini dijadikan persamaan 1. Kemudian kita analisis lob atas atau lob 1. Nah, sini dari hukum Kirchhoff 2 ada persamaan sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita lihat ya dari arah lob. Nah, yang pertama kita ketemu di epsilon 2 itu di negatif dulu, berarti epsilon 2 nya negatif. Kemudian kita ketemu lagi di epsilon 1 itu ketemu negatif juga. Nah, kemudian kita lihat I kali R nya searah ya, searah antara arus dan hambatannya, maka plus I kali R1 plus juga di I kali R2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan epsilon 2 itu 8, berarti min 8, epsilon 1 16 ditambah I dikali 12 ditambah I1 dikali R2 nya 6 sama dengan 0. Nah, kita tinggal operasikan jadi min 24 ditambah 12I ditambah 6I1 sama dengan 0. Nah, di sini 12I plus 61 sama dengan 24. Kita pindah ruaskan ya. Jadi 24. Nah, oke, kita sederhanakan dibagi 3 jadi 4I plus 2I sama dengan 8. Ini kita jadikan persamaan 2. Oke, lanjut kita ke lob 2. Kita analisis yang rangkaian bawah. Nah, hukum Kirchhoff 2 juga sama ya. Oke, kita lihat di GGL 3 itu kita ketemunya positif dulu nih dari arah lobnya. Jadi berarti positif GGL 3 ditambah di GGL 2 juga itu juga positif. Nah, tinggal ditambah positif. Nah, yang di I2 dan R3 juga positif nih, searah. Nah, berarti positif juga. Nah, beda nih di I1 dengan R2 arahnya berlawanan nih, maka dia negatif berarti. Gitu kan? Dia negatif dengan arah lobnya, berarti I1 min I1 R2 sama dengan 0. Oke, kita tinggal operasikan. Epsilon 3 itu 10, epsilon 2 8, I2 R3 nya 6 dikurangi I1 R2 nya 6 sama dengan 0. Jadi 18 tambah 6 I2 dikurangi 61 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan min 18 nya jadi min 18. Oke, kita sederhanakan bagi 3 jadi I2 kurangi I1 sama dengan min 3. Ini jadi persamaan 3. Oke, selanjutnya kita substitusikan nih persamaan 1 ke persamaan 3 yang tadi udah kita dapat. I dikurangi I1 dikurangi I1 sama dengan min 3. Nah, karena I2 itu tadi kan I dikurangi I1 ya. Nah, oke, kita operasikan jadi I dikurangi 2I1 sama dengan min 3. Ini jadi persamaan 4. Selanjutnya kita mau mencari I-nya nih. Berarti eliminasi nih persamaan 2 dan persamaan 4. Nah, persamaan 2 4I ditambah 2I1 sama dengan 8. Persamaan 4-nya I dikurangi 2I1 sama dengan min 8. Oke, karena tandanya berbeda maka kita tambah nih. Oke, 4 tambah 1 berarti 5I. 2 ditambah min 2 berarti 0 habis ya. Tinggal 8 dikurangi 3, 5. Jadi I-nya 5 dibagi 5 sama dengan 1 ampere. Oke, ini persamaan soal kedua ya. Oke, mungkin itu pembahasan soalnya. Ini soal yang bisa teman-teman kerjakan di rumah masing-masing ya. Oke.
Dari pembelajaran kali ini, kita dapat menyimpulkan yaitu energi listrik terjadi karena beda potensial tegangan yang akan menimbulkan energi atau menggerakkan muatan elektron dari titik potensial rendah menuju ke titik potensial tinggi. Nah, hal ini yang menyebabkan alat elektronik menyala. Itu aja mungkin pembahasan materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.